أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Maka di antara 355 hari yang termulia kata Nabi SAW adalah 10 awal Dzulhijjah. Jelas. Cuma kok kayaknya 10 awal Dzulhijjah nggak ada apa-apa. Apa yang bertambah dari kita? Bayangkan di situ ada hari Arafah. Tanggal 9 nanti itu. Di mana kita tahu hari Arafah itu yang disebut dengan Yaumul Hajjil Akbar, hari diampuninya dosa-dosa, hari dibebaskannya dari api neraka, hari yang berpuasa di sana menghapuskan dosa 2 tahun. Bayangkan. Kita ini kadang-kala memperingati hari-hari besar. Tapi kalau kita pikirkan, sebenarnya harinya itu udah berlalu. Keutamaan hari itu dulu. Kita bicara mamanya kemerdekaan kita, tanggal 17 Agustus. Orang memperingati. Tapi sebenarnya kemerdekaannya dulu. Ini cuma ya sekedar apa ya? Sekedar mengingat aja. Nggak ada kemerdekaan. Yang sekarang nggak ada kemerdekaan. Artinya nggak ada kemuliaannya sekarang di tanggal 17 itu. Dulu ketika hari itu jelas orang-orang gembira. Ketika Bung Karno membacakan proklamasi kemerdekaan kita, bagaimana kegembiraan mereka. Tapi setiap tahun biasa-biasa aja, nggak ada apa-apa. Berbeda dengan hari-hari yang mulia di dalam Islam. Berulang tiap tahun dan tiap tahun ada keutamaan di sana. Yang namanya puasa Arafah tiap tahun menghapuskan dosa 2 tahun. Yang namanya 10 awal Dzulhijjah, tiap tahun kita masuk ke awal ini bukan mengenang sesuatu yang terjadi dulu, sehingga yang sekarang ini hanya seremonial. Bukan. Memang kemuliaannya ada di sana. Siapa yang menetapkan? Siapa yang menentukan ini hari mulia, itu hari tidak mulia? Allah Rabbul Alamin. Kalau buatan manusia, ya hanya untuk tempat mereka. Kalau kita bicara tanggal 17 Agustus, ya untuk Indonesia aja. Malaysia enggak. Thailand enggak, Australia enggak, Arab Saudi enggak, mereka semua punya hari-hari bikinan mereka. Tapi hari-hari yang mulia ini adalah hari yang ditentukan oleh Allah Rabbul Alamin. Kita mau berangkat kemana? Kita mau berangkat ke ujung dunia, ke Antartika. Tetap yang namanya 9 Dzulhijjah itu menghapuskan dosa 2 tahun puasa di sana. 10 awal Dzulhijjah mau berangkat kemanapun itu tetap hari yang mulia. Ahibati fillah. Kemarin kita puasa Ramadan. Banyak yang tanya gimana supaya istiqomah Ustaz. Ya puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 3 hari di bulan Dzulqa'dah. Ini puasa di bulan Dzulhijjah. Kalau puasa itu di tempat lain, artinya di selain 10 Dzulhijjah ini memiliki keutamaan ya. Bagaimana Allah akan memberikan balasan tanpa ada hitungan. Itu milik Allah SWT. Bagaimana orang-orang yang rajin puasa itu akan masuk dipanggil dari pintu Rayyan. Bagaimana puasa itu menyelamatkan dia dari api neraka. Bagaimana puasa itu menjadi syafaat buat dia pada hari kiamat. Kalau dikerjakan di 10 awal Dzulhijjah, Allahu Akbar. Maka usahakan puasa di 9 hari ini. Kalau engkau bisa puasa 9 hari, ahlan wa sahlan. Aduh capek Ustaz, ambillah puasa sehari-sehari nggak puasa. Tanggal 1 puasa, tanggal 2 enggak, tanggal 3 puasa, tanggal 4 enggak, tanggal 5 puasa, tanggal 6 enggak, tanggal 7 puasa, tanggal 8 enggak, tanggal 9 kau puasa. Hari Arafah, khususnya hari Arafah ini. Kalau engkau mungkin malas puasa, jangan malas lah. Jangan. Ini hari-hari terindah sepanjang masa. Cuma memang kok kayaknya biasa-biasa aja gitu. Maka paling tidak engkau puasa tanggal 9. Yang kata Nabi SAW, siyamu yaumi Arafah. Puasa di hari Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablaha wallati ba'daha. Aku berharap Allah
mengampuni dosa tahun lalu dan tahun depan. Allahu Akbar. Kira-kira nih kalau kita punya utang, utangnya itu 1 M. Lalu ada orang mengatakan, udahlah, engkau punya utang 1 M, aku lunasin. Syaratnya puasa 1 hari. Kira-kira 1 Indonesia puasa nggak ya? Wallah, semuanya puasa 1 M lunas kita puasa 1 hari. Allahu Akbar. Cuma masalahnya kita merasa nggak punya dosa mungkin jamaah. Kita ini punya tumpukan dosa yang banyak. Di antara cara menghapuskan dosa tersebut puasa Arafah. Tapi tentu dengan penuh keikhlasan. Karena ada orang yang puasa Ramadan aja nggak dapat apa-apa. Dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Puasa 30 hari nggak dapat apa-apa. Karena syarat dan ketentuan dalam puasa itu tidak diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.